kita doakanlah nih sahabat Laman Inspirasi, semoga 2022 mendatang Desa Nangkebu ketok palu nih, ketok palu jadi desa mandiri. Amin. Amin. Oke, balik lagi di podcast Laman Inspirasi, podcastnya kumpulan orang-orang yang menginspirasi di Kabupaten Melawi. Kalau Anda yang mencari inspirasi, Anda tepat berada di podcast Laman Inspirasi. Mantap. Oke nih Bang, hari ini kita bakal ngobrol nih Bang mengenai implementasi atau penerapan tata kelola desa nih Bang. Kebetulan kita lagi bersama dengan Kepala Desa Nangkebu nih. Dan hari ini kami berdua. Kita harus berdua nih. Biar kompak kan. Biar asik ya. Ya enggak hanya berdua terus gitu. Ya, kita lagi ngobrol sama Pak Kades. Ya. Kades Nangkebu. Udah Kades keberapa nih Bang? Saya sudah kades yang ke-6. Oh, yang keenam. Berarti masih sedikit ya? Masih sedikit. Nah, Udah lumayan lah, Udah generasi lumayan. ke-6. Tapi satu kadesnya rata-rata berapa periode? Satu periode. Oh, satu periode. Oh, berarti masih 30 tahun ya? Ya, lumayan. Kurang lebih segitu ya, lumayan. Oh dulu kan masih 5 tahun kali ya. Nah, sekarang kan Sekarang sudah 6. sekarang 6 tahun. Baru tahun ini atau Baru tahun ini yang baru tahun ini? Oh ya, sahabat Laman Inspirasi ini Kepala Desa Nangkebu namanya Bang Ari Susanto. Beliau ini apa ya bahasanya ya, bukan punggawa ya Bang ya, apa ya namanya ya, kalau bahasa zaman dulu itu kepala kampung. Kepala kampung nih sahabat Laman Inspirasi. Nah ini Bang, ngomong-ngomong tentang Desa Nangkebu nih, gimana sih kondisi di desa ini sendiri Bang, dari pembangunannya? Alhamdulillah untuk desa kita Nangkebu untuk pembangunannya sudah lumayan memadai, terutama dari segi kesehatan. Dan kita di sini sudah ada Pokesdes, sudah ada rumah bidan. Nah, kemudian dari segi pendidikan, dalam setiap dusun sudah ada SD, dan kemudian di dusun induknya dusun Nangkebu ini sudah ada SMP. Nah, yang kurang kita ini cuma SMA yang belum ada. Jadi kalau anak-anak di sini mau SMA harus keluar ya? Harus keluar. Tapi udah lumayan bagus dengan ada satu desa ada SMP itu bagus. Perbandingannya desa saya ya, desa Di rumah sini lain pun saya. kita dalam setiap dusun sudah ada balai pertemuan masing-masing. Oh. Misal di dusun lain itu sudah ada balai pertemuan. Luar Kemudian biasa. dusun Sebaju itu sudah ada balai pertemuan. Itu juga dengan dusun Batapak. Berarti ada 3 dusun ya? Ada 3 dusun. Ada 3 dusun, kemudian ada 5 RT. 3 dusun 5 RT. Ya. Dusun Nangkebu RT-nya ada 3. Kemudian dusun Sebaju RT-nya 1. Kemudian dusun Batapak RT-nya 1, jadi 5 semuanya. Ngomong-ngomong ini Bang terkait pembangunan nih, tadi kan disebutkan sarana prasarana baik dari kesehatan maupun pendidikan nih Bang. Kalau dari akses nih Bang menuju ke Kita kendala di sini akses jalannya. Akses jalan. Terutama dari dusun Sebaju dan Batapak. Kita akses jalannya bisa dikatakan belum terlalu gimana gitu lah. Nah, masih kalau jalan cuacanya kayak gini musim hujan pasti WC jalannya. Kalau untuk dusun Nangkebu insya Allah sudah lumayan untuk pembangunan jalan. Kalau misalnya itu kan dari kondisi apa fasilitas dan apa jalan masuk kita ke sini. Kalau misalnya SDM-nya sendiri masyarakat sini mayoritasnya sudah berpendidikan mahasiswa atau masih banyak lulusan SMA? Alhamdulillah kalau kita di sini semakin tahun ke tahun itu peningkatan untuk SDM-nya luar biasa. Terutama kalau dulu tuh untuk tamat SMA pun susah dicari. Dulu tuh. Nah, sekarang untuk tamat SMA alhamdulillah rata-rata anak-anak kita di sini sudah tamat SMA. Kemudian sudah ada yang melanjutkan S1 dan S2 pun juga ada. Udah Ya. lumayan banyak berarti.
Kepala desa lah Udah ya luar biasa berarti peningkatannya. Ibaratnya dari sudah 6 kepala kampung. Nah, artinya untuk dari segi pendidikan ini udah lumayan ya Bang. Ya, kita udah di sini lumayan. kendalanya cuma satu ya, air bersih. Kemudian cepat betul jalan. Terutama akses jalan itu terutama dusun Sebaju dan dusun Patang. Yang jadi kasihan Pak, seperti dusun Sebaju, lokasi SD-nya di tepi jalan dalam kondisi, tetapi anak-anaknya banyak yang di kampung di dalam. Kalau cuaca hujan, terlambat mereka mau pergi ke sekolah ini. Wah. Ini nih jalan pemerintah perhatikan nih desa Nagwebu di dusun mana tuh Bang? di dusun Sebaju. Dusun Sebaju. Nah, bayangin anak-anak sekolah itu kalau hujan nggak bisa sekolah. Bukan Gimana? nggak bisa, terlambat. 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 Wah, anak perlu Karena jalan perjuangan. perjuangan. Mereka tetap semangat sekolah, cuman akhirnya terlambat karena akses jalan yang seperti itu. Tapi mereka tetap semangat Ya. untuk menempuh pendidikan demi kecerdasan anak bangsa dan kecerdasan mereka sendiri. Perhatikan nih. Pemerintah kabupaten kasih jalan yang bagus. Terkait ini sih ini Bang, tadi kan kita sudah ngomongin kondisi desa nih Bang. Untuk di desa Nagwebu sendiri itu di mana aja sih lokasi yang memiliki potensi untuk Kalau dusun desa Nagwebu ini ada 2 dusun yang memiliki potensi. Terutama dusun Nagwebu ini. Dusun Nagwebu ini potensinya seperti yang kita lihat kemarin, seperti Danau Kubo. Kubo bisa kita olah jadi tempat wisata. Kemudian di dusun Sebaju potensinya itu sangat luar biasa. Di sana ada hutan pinus, ada potensi untuk madu kululu, silup asam maram, rasau hutan adat di sana juga ada. satu dusun lagi itu Kalau untuk dusun Lebak Tapang, kalau kita kaji itu dari tahun dulu dari dulu mereka itu potensinya ternak ikan. Ikan keramba, tambak mereka dulu. Dari zaman dulu tuh, tidak pernah habis-habis. Nanti kalau abang-abang main ke dusun Lebak Tapang boleh lah kita. Tetap Iya. ada ikan keramba tuh. ini nih yang ditunggu. Ikan keramba itu ikan mas mereka dari dulu tuh. Ikan mas ya. Tidak putus-putus mereka. Biar ikan mas. Itu mereka ke pembibitan atau Nah, nanti itu kita kan ada insya Allah lah kalau memang ini itu kan nanti kita buat pemberdayaan, dimasukkan pemberdayaan, kita sampai ke budidaya ikannya gitu. Budidaya ikannya, paling tidak untuk bibit mereka tidak beli nanti. Sekarang kan untuk bibit masih beli. Itu rencana yang akan Rancang akan di- dikembangkan untuk dusun Lebak Tapang, itulah potensi yang mereka itu. tadi itu ada dusun yang punya potensi itu Bang, Sebaju. Nah, Sebaju Tapi banyak sekali. sayang sekali ya akses buat akses jalannya Akses sulit jalan, sekali. iya, iya, benar. Ini harus diprioritaskan gitu ya. Potensinya banyak ya di sana Dan ada. kita berharap lah dari desa ini bukan cuma dari anggaran desa, tapi kabupaten pusat melirik kita lah untuk ini kan. Kita sangat berharap. Karena ini kan 17 tahun lalu itu melalui Iya. bersinergi ya. Harus sinergi dong. Tapi nanti bisa lah kita bantu untuk Ya, mengekspos apa dusun Sebaju. Sebaju. Karena video kita kali ini masih berpusat di Desa dusun Kebebunya kan. Oke. Kita masih belum ke sana. Nanti laman inspirasi pasti akan mengekspos daerah Sebaju sana. Tunggu saja di dalamnya. Kita kan lagi mau ngomongin inti pembicaraan kita kali ini adalah tentang tata kelola pemerintahan desa yang baik. Nah, kita tahu di sistem tata kelola pemerintahan desa hari ini itu ada 3 poin: transparan, akuntabel, dan partisipatif. Nah, seperti itulah. Partisipatif. Ya benar ya. Betul. Nanti saya kira saya salah sebut pula. Oke, nah kira-kira visi misi Nuan untuk sebagai kades untuk mengimplementasikan tiga poin ini apa? Ya, terutama untuk yang transparan, poin transparan, kita sudah menjalankan pola musdus atau musyawarah dusun. Dan dari musuh tersebut ada musdes, musyawarah desa.
Kemudian dari hasil musdus dan musdes nanti akan muncul dokumen RKP, Apa rancangan kerja pemerintah. Oke. Kemudian muncul lagi dokumen APBDes. APBDes. Jadi dalam APBDes tersebutlah nanti kita anggarkan untuk membuat papan APBDes di setiap dusun. Jadi semua masyarakat di setiap dusun itu melihat anggaran tahun 2021 ini apa-apa aja yang dimasukkan ke dalam APBDes. Ya. Kalau boleh tahu nih Bang, yang terlibat di musdus itu siapa-siapa aja sih? Yang terlibat di musdus itu dari kepala dusun, ketua RT, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, semuanya terlibat semua di dalam musdus tersebut. Artinya untuk dalam perencanaan pembangunan desa sendiri itu Ya, melibatkan semua elemen tokoh masyarakat. elemen masyarakat. Kalau bedanya musdes dan musrembang des itu Ya. di mananya sih Bang kalau boleh tahu ya? Kalau musdes itu dari tingkatannya dari musdus. Oh, Musdes itu untuk RKP, untuk dokumen RKP dan APBDes. Kemudian musrembang des ini itu untuk acuan musrembang kecamatan. Misal kita mengajukan aspirasi ke APBD kabupaten, kemudian aspirasi dari dewan, itu dari situ, dari musrembang itu. oke. Itu ya. Artinya terbuka sekali ya. Iya. Dan apa masyarakat itu kan biasanya yang apa papan-papan itu kan nggak terlalu detail kan. Ya. Misalnya masyarakat ingin melihat detailnya gitu bisa nggak? Nanti kita detailkan di papan itu. Oh. Detailkan jumlahnya berapa, misal di bidang pemerintahan jumlah berapa, bidang-bidangnya apa, kemudian di pembinaan masyarakat bidang-bidangnya apa, kemudian di pembangunan bidang-bidangnya apa, kemudian di pemberdayaan bidang-bidangnya apa, nanti kita cantumkan semua di papan PBDes itu. Jadi masyarakat melihat ya, Detail berarti ya. Detail dia. APBDes misalnya ya APBDes 2021 ya bidang-bidangnya sub bidang ini muncul semua. Berarti bisa Ya. macam screenshotan laporan. Bacanya harus lama ya. Bukan, saya kira kan papan itu biasa ada hanya yang simpel-simpel gitu. hanya nominal anggaran mungkin Nominal ya. anggaran kita misalnya 1M sekian ratus juta untuk ini, sekian ratus juta untuk ini, hanya seperti Tapi itu. kita dengan sub bidangnya. Oh, sampai hal yang Jadi kita terkecil belajar. juga di transparan sekali. berarti transparan. Cuma kita kan ini kan baru karena baru belajar Ya. juga kan. Iya. Itu jadi mudah-mudahan lah bisa diterapin lah. Amin. Dan apa masyarakat juga ada kebingungan tentang data-data desa kan, misalnya desa apa masyarakat ingin tahu ini apa ada siap memberi Ya. memberikan informasi itu gitu. Seperti itu. Nah kalau akuntabel sendiri gimana Bang? Ini kan mungkin dari papan tadi itu juga salah satu wujud dari akuntabel atau pertanggungjawaban lah, pertanggungjawaban dari desa. Ada enggak apa ya misi lain lah dari abang untuk mewujudkan tata kelola desa yang akuntabel dari itu? Terutama dari segi pelaporan insya Allah akan kita lakukan sesuai dengan jadwal, sesuai dengan deadline yang sudah ditetapkan oleh dinas-dinas terkait untuk pelaporan. Itu prosesnya berapa lama sih Bang? Maksudnya tenggat waktunya? Misalnya nih kayak gini nih, penyusunan laporan Ya. tanggal sekian, pengumpulannya misalnya maksimal sekian nih, ada nggak sih kayak gitu? Biasa kita pengumpulan sekitar 1 bulan lebih. Nah, kemudian deadline-nya untuk akhir tahun biasa dari bulan 12 itu untuk pelaporan. Artinya memang nggak bisa tunda-tunda. Tidak bisa tunda karena sudah ada deadline-nya dari dinas terkait. Dan apa dengan sendiri berkomitmen Ya. untuk melakukan itu dengan sebaik mungkin ya pastinya. Dan alhamdulillah untuk desa kita, untuk administrasi dari operator Siskudes, kemudian dari untuk pembuatan rapat parsial kita sudah menjadi semua. Sudah menjadi semua. Bukan kita ngomong desa lain, rata-rata desa lain masih nyuruh orang lain untuk itu. Oh, ngejoki. Joki. Iya. Peluang nih. Alhamdulillah sudah menjadi semua. Bang, sebelum lebih lanjut Bang Ateng nih ya, boleh tahu nggak desa Negeri Bumi status desanya
desa apa? Kita sudah status desanya kemarin kan dari 2019 status desanya masih berkembang. Kemudian naik lagi mandiri. Kemudian ini kita direkomendasikan untuk menjadi desa yang dari desa maju. Kemudian kita direkomendasikan untuk menjadi desa mandiri. Kita masuk data dijadikan desa mandiri. Mantap juga berarti. Untuk menanggapi dalam waktu kecamatan ini. desa mandiri tentunya dengan apa Ya, program-program yang program-program macam yang Bumdes macam kemarin. Bumdes. Ya. Itu syarat-syarat untuk jadi desa mandiri apa sih Mas? selain kita bikin Bumdes itu atau terutama apa? dari profil desa kita. Di profil desa itu kan lengkap. Ada kesehatan, pendidikan, infrastruktur apa segala. Jadi pertimbangan dari situ kita melihatnya. Apalagi sekarang kita sudah membangun BUMDes, membuat BUMDes. Itu menjadi pertimbangan kita. Semua desa punya pendapatan asli desa ya. Desa. Ya, ya lumayan baik apa tingkatannya udah Ya. udah sampai ke mandiri terus kayak tadi administratif ke kabupaten juga sudah melakukan juga dengan mandiri karena hal seperti itu hal yang ya sudah dikatakan luar biasa kalau misalnya di kabupaten kita. Manuvernya lagi juga. Iya. Kalau dari desa apa sebelumnya desa Kembang ke Maju ya. Desa sangat tertinggal, kemudian berkembang, maju. Berarti dari kemarin baru berkembang, sekarang dalam proses menuju mandiri. Semoga targetnya tahun kapan Bang? Targetnya tahun 2022. Tahun depan ya. Tahun depan. Itu tahun 2022 desa Nangakebebu jadi desa mandiri. Kita doakan. Semoga PAD itu BUMDes ini bisa meningkatkan PAD masyarakat. Amin 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 amin. Kita juga mendukung. Ngomong partisipatif tadi itu gimana tuh Bang Ateng? Nah itu gimana itu pasti. Partisipatif itu gimana tuh Bang? Kelola yang partisipatif. Itu gimana tuh bahasa? Coba jelaskan ke kita dulu. Kasih gambaran dulu. Jadi kita sedang ngobrol ini karena tadi Bang Ateng sudah mengulas sedikit. Jadi ada 3 poin nih kan dalam tata kelola desa tuh transparan, akuntabel, dan partisipatif. Ngomongin partisipatif nih Pak, gimana nih Bang Ateng? Itu gimana itu? Partisipatif. Coba ulangi lagi. Partisipatif. Dari tadi tuh Gimana susah, Riz? karena, Sebagai apa kepala desa nih Bang? Apa nih misi Abang nih untuk mewujudkan tata kelola desa yang partisipatif? Untuk menuju ke situ, terutama dari segi pembangunan kita bersifat swakelola. Jadi ketika ada pembangunan itu swakelola masyarakat ya, untuk mengerjakan biasa pembangunan. Kita libatkan masyarakat setempat lah. Artinya gotong royong berarti ya. Gotong royong. Wah, jadi teringat ini Bang. Ekonomi Pancasila gitu. Ekonomi gotong royong. Iya. Masih ada. Tapi semangat gotong royong kan masih melekat sekali ya di budaya kita gitu. Mengerjakan apapun kita masih ada kerja bakti, masih ada apa Kita di sini luar biasa cara untuk menyampaikan gotong royong kepada masyarakat. Nah, di sini kita setiap dusun ada masjid. Ketika selesai sholat Jumat, kita sampaikan. Dan insya Allah masyarakat itu gotong royong. Ketika kita sampaikan bahwa kita mau gotong royong di lokasi ini, cukup kita sampaikan di masjid ketika selesai sholat Jumat. Berarti tidak apatis dong. iya Karena masyarakatnya aktif berarti. ya di beberapa desa waktu saya kuliah dulu itu kan ada apa namanya kuliah kerja lapangan juga. Sulit sekali untuk ngumpulin orang gotong royong. Apatis ya. Dan di sini apa masyarakatnya dan segala sesuatu tentang desa pasti akan dikomunikasikan ke masyarakat. Salah satu medianya adalah tua masjid itu tadi ya. Nah, dan di sini mayoritas muslim kan dan
dan pasti ketika sholat Jumat kan semua masyarakat ada di situ, dan berarti 3 poin ini sudah benar-benar akan dilakukan dan sudah terlaksana untuk desa. Ada beberapa yang sudah terlaksana. Ada beberapa sudah terlaksana dan ada beberapa yang akan dilaksanakan. Oke lah, itu aja kali Bang Tengah. Ah, Kita doakan lah nih sahabat Laman Inspirasi, semoga 2022 mendatang Desa Nangkebu jadi desa ketok palu nih, Ah. ketok palu jadi desa mandiri. Amin. Nanti kita ikut numpang mandiri di sini. Kita tunggu nih Bang untuk makan-makan buah, kemudian pergi ke Siap. apa tadi tambah ikan. Wah. Kebetulan sekarang masih musim buah durian ini. Nah, ketika Lu nih. 2 bulan sampai 3 bulan ke depan bolehlah kita bisa Wah. bersama-sama menikmati buah Cakep. durian. Nah ini buat sahabat Laman Inspirasi, kalau pengen cari durian boleh nih datang ke Desa Nangkebu. Siap. Oh ya, siap. buat nyari madu kelulut juga tempatnya Ya. di sini. Ya, Nah, sebentar lagi madu kelulut akan dikelola oleh BUMDesnya. Oke. lantang nyedikan. Lantang Oh, nyedikan. lantang nyedikan. Oke lah, cukup kali Bang Adegan. Cukup. Nah, sudah mulai ada musik-musik. Ya, jadi Sahabat Laman Inspirasi ini merupakan salah satu episode dari 120 episode video di Laman Inspirasi yang merupakan kerjasama dengan Forum Pembangunan Berkelanjutan. Suara Institute dan WWF wilayah Indonesia. WWF Indonesia wilayah kerja Melawi Sinta. Oke, cakep. Ya udahlah Bang Atik, kita Oke, tutup ya lah. kita tutup saja. Terima kasih. Ya, Terima kasih, Bang. Siap. Sudah menyiapkan waktunya. Terima kasih. Dan saya. Oh ya, terima kasih yang sudah nonton kita sampai habis. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa tonton podcast Laman Inspirasi agar Anda terinspirasi. Selamat Asik. tinggal. Selamat Laman Inspirasi.